Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu editor JPA. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya melakukan proses editorial naskah di JPA khusus Bapak Ibu editor ya, atau editorial board atau section editor. Nah, untuk pedoman umumnya tentu Bapak Ibu bisa lihat di sini sebetulnya ada di OJS ya. Yang jelas tugas Bapak Ibu editor ada 6 kurang lebih ya. Pertama tentu menilai naskah yang sudah masuk itu apakah bisa langsung diteruskan ke reviewer atau harus dikembalikan ke penulis dulu untuk diperbaiki pada sistematikanya, misalkan dari sisi judul, abstrak, kata kunci, dan seterusnya. Nah, kalau sudah diperbaiki oleh penulis, ketika kembali ke editor, maka editor tentunya langsung menugaskan reviewer untuk melakukan review lebih lanjut pada aspek substansi. Nah, setelah itu juga tentu Bapak Ibu editor memantau dan mengingatkan reviewer ya untuk segera melakukan review. Ketika sudah selesai dari reviewer, naskah tersebut tentu akan kembali ke editor dan editor langsung meneruskan informasi atau rekomendasi dari reviewer itu kepada penulis. Apakah naskahnya diterima atau harus diperbaiki dulu gitu atau bahkan ditolak begitu ya. Nah, setelah penulis melakukan perbaikan, tentu terakhir editor itu melakukan final editing dengan tahapan tentunya melakukan penyesuaian dulu pada metadata OJS dengan metadata pada layout naskah, terutama terkait judul, abstrak, kata kunci, dan referensi. Dan terakhir tentu memasukkan naskah pada rencana terbitan. Nah, proses ini juga sebetulnya nanti akan saya dampingi ya selaku managing editor, sehingga bagi Bapak Ibu yang memang kurang memahami juga bisa melakukan koordinasi dengan saya. Nah, langsung saja saya contohkan menggunakan OJS Jurnal Suluh ya. Di sini saya akan berikan contohnya. Nah, ketika di Jurnal Suluh itu ada naskah yang masuk, yang ini, tentu saya selaku managing editor akan bisa atau melihat seperti ini tampilannya. Kalau Bapak Ibu hanya pada aspek section editor aja yang ini nih. Nah, tentu ketika saya menugaskan, misalkan saya klik ya selaku managing editor, saya menugaskan untuk naskah ini misalnya saya tugaskan kepada di sini ada Bu Rini ya. Saya masukkan assign, terus saya kirim ke email Bu Rini. Kirim. Tentu nanti akan ada informasi ke emailnya Bu Rini. Nah, kebetulan saya buka email Bu Rini. Nah, ini di sini akan ada email. Jadi Bapak Ibu nanti akan mendapatkan email gitu. Bahwa ada tugas editorial gitu ya. Di sini informasinya. Bapak Ibu tinggal klik aja yang ini ya. Klik nanti akan masuk username-nya apa, password-nya apa. Kalau lupa bisa tanya saya. Nah, kalau sudah masuk nanti tampilannya akan seperti ini ya. Saya coba masuk menggunakan akun Bu Rini ya. Nah, nanti di akun Bapak Ibu editor akan seperti ini. Jadi langsung aja klik yang ini. Ini review diklik. Nah, setelah itu scroll ke bawah ada di sini. Tinggal diklik gitu ya. Nah, inilah proses review pertama yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu editor yang menilai terkait sistematika dan konsistensinya dulu. Nah, sebelum klik yang lain-lain, Bapak Ibu klik dulu yang ini, summary. Klik summary. Nah, kemudian di-download dulu original filenya, di-download. Download gitu ya. Nah, ini sudah masuk. Kita buka yang ini ya tadi. Nah, ketika dibuka, ternyata di sini nama penulisnya ada 2, mungkin bahkan lebih ya. Tapi di OJS-nya itu cuma 1 di sini nama penulis. Nah, tentu di sini Bapak Ibu harus memperbaiki dulu. Yang mana diklik di bagian bawah ada edit metadata. Diklik aja. Nah, nama penulis keduanya tinggal di ini. Klik bagian ini, add author. Klik add author, terus tulis nama yang keduanya. Siapa gitu ya, nama penulis 2. Nama penulis 2. Emailnya apa gitu ya. Misalkan emailnya ini pakai email public dulu ya. Afiliasinya di mana? Misalkan UIN Jakarta atau mana gitu ya. Kemudian di sini judulnya tentu harus diperbaiki. Cara memastikan ini salah atau tepat, Bapak Ibu bisa lihat di terbitan terakhir di OJS JPA ini diklik, ada current gitu ya. Kita coba klik. Kita lihat bahasa Indonesia atau Inggris gitu ya. Nah, ini yang ini bahasa Inggris isinya. Ini bahasa Indonesia. Ini beda cara penulisan, tapi kurang lebih sama, cuma penempatan aja. Kita lihat dulu yang ini tuh tentu bahasa Indonesia ya.
berarti pakai yang ini. Coba kita lihat, klik. Judulnya harus seperti ini penulisannya, ya. Dan itu pakai D-nya kecil, kata untuk juga U-nya kecil, gitu. Yang lainnya besar. Gitu. Terus abstrak. Nah, abstraknya seperti ini. Kalau bahasa Indonesia berarti abstraknya itu harus bahasa Inggris dulu. Nah, ini salah tulis nih. Harusnya abstrak ya. Nanti perlu diperbaiki. Jadi bahasa Inggris dulu, baru bahasa Indonesianya. Kalau isi naskahnya bahasa Indonesia. Termasuk kata kuncinya, semua harus dimasukkan. Kalau isinya bahasa Indonesia, tentu bahasa Inggris dulu didahulukan kata kuncinya, baru kemudian bahasa Indonesia. Dan pakai titik koma ya, jangan koma. Buat referensinya. Nah, kalau bahasa Inggris tentunya kebalikannya. Ini yang bahasa Inggris. Judulnya bahasa Inggris, abstrak juga tentu bahasa Indonesia dulu. Yang bahasa Inggrisnya di bawah. Kata kuncinya bahasa Indonesia dulu, baru bahasa Inggrisnya. Kemudian daftar pustaka. Oke, kalau sudah memastikan atau mengikuti yang terbitan sebelumnya, kita samakan aja. Di sini misalkan MTA, berarti MTA-nya besar. D dalam, ini kecil aja. Pembinaan mualaf. Nih, di ini kan salah nih, masa di pondok cabai kayak gini tulisannya? Itu ini gini aja di P-nya besar, pondok cabai. Tangerang, ini salah ya, Tangerang harusnya. Tangerang Selatan. Nah, abstrak tentu tinggal buka ininya, apa namanya, filenya, masukkan aja dulu. Masukkan, ini ya, copy. Dan ini salah juga nih, harusnya, apa namanya, nggak panjang begini. Kalau terjadi demikian, ini copy, masukkan ke note. Nah, setelah ini, baru copy, masukkan lagi ke sini. Nah, ini kan bahasa Inggris nih, yang ini yang pertama ya. Ini di bold, terus kemudian bahasa Indonesia di bawah. Ini di bawah. Copy aja. Jangan lupa di bold. Dan yang atas itu dimiringkan. Oke, setelah ini, kata kunci ini salah kan? Kita copy aja semuanya. Kata kunci ini copy. Dan ini harusnya pakai titik koma gitu. Ininya kecil aja semuanya. Titik koma. Bahasa Indonesianya copy juga. Nah, setelah ini copy, kita masukkan ke sini, keyword. Nah, ini pastikan nih bahasanya apa. Kalau Indonesia tulis ID, kalau bahasa Inggris EN gitu ya. Ini katanya. Setelah itu referensinya kalau sudah terisi ya sudah. Kalau belum diisi, biasanya ada juga yang belum diisi, tinggal copy di filenya, copy gitu ya. Kemudian masukkan ke sini, di paste. Yaitu save metadata. Tentu namanya jadi ada dua, nama penulis 1, nama penulis 2. Nah, setelah itu, ini kan sudah sesuai dengan terbitan sebelumnya. Kemudian yang harus dilakukan adalah bisa klik review ini, ya. Kemudian di download yang ini, klik download. Nah, ini ya masuk RV, itunya kodenya RV. Nah, setelah ini Bapak Ibu harus mereview sesuai sistematika. Pedomannya tentu nanti saya akan kasih atau Bapak Ibu bisa download ya di alamat yang ada di deskripsi WhatsApp. Nah, ini formulirnya, tentu ini di download dulu aja.
Download dulunya, klik file, klik download Microsoft Word, di download. Nah, setelah ke download, dibuka, baru diisi. Ini Laili Prihatini. Ini asumsinya Bu Rini sebagai editor artikel yang tadi baru masuk ya. Judulnya kita copy dari sini OJS-nya ya. Copy aja. ID artikel dilihat di bagian ini nih. 34169 ya. Di atas ini ada. Yang ada tanda pagarnya. Di copy aja biar cepet. Biar sama diklik yang ininya. Tanggal review, misalkan hari ini tanggal 4 Agustus. Hasil Turnitin. Nah, ini saya berikan akses Turnitin Bapak Ibu yang bisa digunakan di alamat tentunya Turnitin ya. Ya, ini bisa masuk, kemudian nanti Bapak Ibu itu masuk menggunakan class ID dan enrollment key gitu ya. Nah, ini tinggal diklik. Nah, tinggal di-upload di sini. Submit. Terus namanya siapa tadi? Nama penulis 1 misalkan. 1. Judulnya apa tadi? Judulnya ini kita masukkan ke dalam Turnitin untuk bagian ini ya. Ini. Upload. Tapi yang jelas untuk Turnitin ini kalau Bapak Ibu kesulitan bisa hubungi saya. Jadi nggak harus Bapak Ibu yang melakukan cek Turnitin ini ya. Nah, setelah ini tinggal klik go to assignment inbox. Nanti tunggu aja di sini nanti akan muncul. Tunggu beberapa detik atau menit gitu ya. Nanti akan muncul berapa persen similarity-nya. Nah, ternyata muncul 50%. Nah, 50% ini kemudian dimasukkan ke dalam formulir tadi. 50%. Kemudian penilaian untuk Bapak Ibu editor atas naskah yang ditugaskan ke Bapak Ibu ya ini. Intinya Bapak Ibu menelaah naskah secara kuantitatif maupun kualitatif ya, dengan memberikan nilai atau skala termasuk komentar perbaikan pada aspek sistematika dan konsistensinya. Skala pengukurannya 1 itu sangat kurang, 2 kurang, 4 baik, 5 sangat baik. Misalkan di sini judul singkat, tepat, dan jelas menggambarkan isi artikel secara keseluruhan. Nah, jadi memang harus dibaca dulu. Judul ini Pra Majelis Tafsir Al-Quran MTA dalam Pembinaan Keagamaan Masyarakat di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Dibaca, gitu ya. Kemudian dinilai. Kalau sangat kurang ya tinggal dipilih yang ini. Ya, kalau kurang pilih yang ini. Kalau baik ya ini, kalau sangat baik yang ini. Nah, terus abstrak berisi 150 sampai 250 kata. Kita lihat abstraknya ada berapa kata. Tentu dibuka dulu ininya apa naskahnya. Di blok bagian salah satu aja di blok. Nah, di sini akan terlihat di bawah 309 dari 2848 kata. Jadi untuk abstraknya naskah ini ada sekitar 309 kata. Sementara kan di sini apakah abstrak itu berisi 150 sampai 250 kata? Tentu kalau lebih kan bisa jadi dianggap kurang gitu ya. Nah, kurang di sini bukan kurang katanya, tapi secara penilaian itu ya kurang tepat begitu. Nah, terisi dengan lengkap mulai dari latar belakang, tujuan, method, dan hasil. Jadi paling tidak ada 4 ya, latar belakang, tujuan, method, dan hasil. Di abstrak itu isinya itu. Kita lihat di bagian abstraknya, kita bisa pilih salah satunya. Misalkan yang bahasa Indonesianya biar cepat. Bisa jadi untuk kalimat pertama ini sebagai latar belakang. Kemudian latar belakang sudah ada, tujuannya ada nggak? Kita lihat tujuannya ada nggak? Ini masih pokok permasalahan. Metode penelitian ini menggunakan, nah ini nggak ada tujuan berarti, ini langsung ke metode penelitian gitu kan. Langsung ke sini. Nah, kita lihat dulu hasilnya, ada nggak hasilnya? Nah, ini ada hasilnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tinggal ditulis aja, berarti bisa dikatakan dari 4 ini kan ada 3 gitu ya.
bisa dikatakan ya kurang gitu ya, 2 aja gitu. Atau bisa pakai angka aja ya, 2, ini 5, ini 2. Kemudian kesimpulan disusun dengan narasi atau paragraf, bukan poin-poin. Kita lihat, wah ternyata ini pakai poin nih, 1, 2. Nah ini kan nggak sesuai gitu ya. Berarti pilih aja yang ini, 1. Sudah menjawab rumusan masalah atau tujuan penelitian. Nah kita lihat, di sini kan hasilnya itu ada 2, gitu ya. Kita lihat tujuannya ada berapa. Kalau tujuannya ada 2 dan memang kesimpulan tersebut sudah menjawab, maka bisa ditulis ya sudah baik begitu ya. Kita lihat tujuannya di sini karena nggak ada ya, jadi bisa dianggap ini gitu. Terus penulisan daftar kita menggunakan apa style dengan konsisten. Kita lihat penulisan daftar pustakanya. Nah ini kurang tepat nih ya. Jadi kalau apa style itu nama terakhir dibalik, kemudian ditulis tidak lengkap untuk nama pertama atau keduanya. Jadi langsung begini harusnya. Nah ini. Termasuk ini juga harus dibalik nih. Suroso FN. Harusnya begitu. Nah kalau dia itu memang artikel dari jurnal, yang dimiringkan itu tentu jurnalnya. Kalau dia itu buku, yang dimiringkan tentu judulnya. Nah, tentu di sini bisa ditulis nih, apa style, apakah iya dengan konsisten atau enggak. Bisa dinilai lah, bisa 1 atau bisa 2. Jumlah total data pustaka minimal 10 sumber. Di sini ada berapa gitu ya. Biar cepat aja dipakai bullet and numbering. Ada 15, oke 15. Udah baik lah ya. 5. Tapi kita lihat juga yang C-nya. Primer itu minimal 6. Ada nggak 6? Itu yang artikel itu. Bisa dilihat nih. Ini buku, buku. Ini juga bukan artikel ya, buku. Nah ini nih, ini jurnal 1. Kemudian ini 2. 3. Ini 3. Berarti kurang kan? Harusnya 6. Ini 3. Tulis aja di sini atau di sini. Sehingga nanti di catatannya 1. Abstrak maksimal 250 kata. 2. Lengkapi tujuan penelitian. 3. Lengkapi 3 artikelnya jurnal. Terus kemudian ada lagi nggak? Oke, format tulisan judul. Ini kesesuaian metadata OJS dengan sebelumnya. Ya tadi ya, ada yang kurang sesuai. Bisa tulis di sini 2 atau ini 4. Kemudian format penulisan abstrak. Tadi kan dirasa kurang ya. Bisa 2 atau 1. Kata kunci, tadi kan kurang ya. Tulisnya 1. Daftar pustaka juga tadi ya. Bisa 1 atau 2. Nah, setelah itu dijumlahkan aja. Ini berapa? 5 tambah 5, 10. Terus tambah 4, 14. Tambah ini 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 29. Jadi nilainya 29. Nah ini skala diterima apa enggaknya tentu belum saya berikan pedoman, tapi yang jelas ditulis saja nilainya akhirnya berapa. Nah setelah itu tentu kalau memang harus diperbaiki ya pilih yang ini kan. Nah kalau bisa dilanjutkan pilih yang bawah. Nah ini ada catatan umum, misalkan perbaiki dan pastikan sudah memenuhi author guideline. Misalkan begitu. Nah ini untuk
catatan yang akan diberikan pada editor in chief atau ke managing editor, yaitu saya. Kan seperti itu ya. Nah, ini bagian kesesuaian. Editor perlu membantu perbaikan penulisan metadata naskah pada OJS yang disesuaikan dengan artikel pada terbitan sebelumnya, current issue ya. Kalau tadi kan dibalik ya, kita memperbaiki metadata dulu ya. Yang jelas bisa di awal perbaikan metadata OJS sesuai dengan terbitan sebelumnya, atau bisa setelah proses reviewer selesai gitu. Nah, setelah itu Bapak Ibu menuliskan tepat tanggal bulan tahun ketika memberikan review, terus nama dan jangan lupa tanda tangan, dan kemudian ini kirimkan aja ke saya gitu. Nah, sementara untuk penulis, tentu Bapak Ibu tadi memberikan review di sini. Nah, di sini. Contoh tadi ya, ini. Berikan review. Tuliskan tujuan penelitiannya. 1, 2, abstrak maksimal 250 kata. Persingkat lagi. Itu untuk di abstrak ya. Terus kemudian, nah ini kata kuncinya di ini juga. Kata kunci dengan huruf kecil semua. Dan tandanya titik koma. Untuk memisahkan frasa kata kunci. Terus kemudian bagian daftar pustaka. Nah ini. Perbaiki kembali sesuai gaya apa style. Yang kedua, ini yang pertama. Yang keduanya, lengkapi minimal 3 lagi karya artikel ilmiah. Nah, jadi catatan-catatan Bapak Ibu editor di sini tinggal dimasukkan ke formulir reviewer yang ini ya. Catatan perbaikan ini. Ini umum. Nah, ini untuk editor in chief dan managing editor. Dan ini kirim ke saya. Sementara naskah ini baru di-upload ke sini. Ya. Bagian ini upload ke sini. Upload. Nah, ini ya RV ya. Upload. Jangan lupa klik yang ini ya. Upload. Nah, setelah upload, jangan lupa untuk memberikan komentar untuk penulis, yang mana bisa diklik di sini ya. Diklik, kemudian catatannya itu diambil dari catatan umum untuk penulis yang ada di formulir tadi. Terus di save. Nah, setelah di save, ini close aja. Ini kan sudah ada yang di close. Nah, kemudian pilih keputusannya, yaitu revision required dan record, jangan lupa. Oke. Nah, setelah record, kemudian klik yang ini nih, notifikasi untuk penulis. Diklik. Nah, sebelum dikirim, ya, ini import dulu nih, import. Diklik. Nah, setelah itu tinggal samain. Revision required. Terus send. Nanti tentu akan muncul ke email penulis. Nah, setelah itu penulis akan memperbaiki, yang mana kita buka dulu di akun penulis ya. Anggaplah penulis itu sudah memperbaiki. Nah, ini diklik. Penulis akan membuka file yang ini, di-download. Nanti akan dibaca catatan yang tadi sudah diberikan oleh editor. Setelah diperbaiki, maka penulis harus menguploadnya di sini. Di choose file, taruhlah perbaikannya itu ini. Open, terus upload. Nah, setelah itu kita lihat di akun editor yang tadi ya, Burini. Nah, di sini penulis itu sudah memberikan revisi, versi penulis atau author version. Nah, ini kemudian
kita baru masuk untuk memilih peer review. Yang mana bisa dipilih di sini select reviewer, atau di sini sudah bisa diserahkan kepada saya sebagai managing editor. Jadi biarkan saya untuk melanjutkan pemilihan reviewer. Yang mana nanti reviewer tuh klik di sini ya. Misalkan ini reviewernya. Nah, setelah ini tentu jangan lupa diklik yang ini. Diklik request-nya, terus send ke reviewer tadi yang dipilih. Nah, setelah itu, nanti dari reviewer itu akan ada keterangan bahwa dia nerima atau enggak. Gitu. Nah, kalau nerima, nanti di sini ada tulisan tanggalnya. Kapan dia klik will do the review. Nah, sebetulnya kita juga sebagai editor bisa langsung melakukan klik will do the review kalau kita sudah komunikasi dengan reviewer bahwa mau nggak mereview ini gitu lewat WhatsApp misalnya. Nah, kalau memang reviewer bisa melakukan sendiri ya silahkan aja gitu ya. Tapi ada reviewer yang perlu dibantu sehingga editor untuk langsung melakukan klik yang ini, will do the review. Kita lihat dulu di bagian reviewer. Nah, di bagian reviewer tentu seperti ini. Reviewer satu aktif. Kalau diklik, klik lagi. Nah, seperti ini. Akan dibacalah judulnya, terus abstraknya. Kemudian ini view metadata. Kalau mau dilihat lebih lanjut. Nah, klik seperti ini. Tentu filenya nggak bisa di-download kalau belum klik yang ini. Will do the review. Jadi, reviewer tuh harus klik yang ini dulu. Will do the review. Klik. Kemudian kirim ke editor ya. Bahwa saya siap untuk melakukan review di reviewer itu. Nah, kalau sudah diklik seperti itu, baru muncul filenya. Kalau filenya sudah muncul, tentu reviewer tinggal klik, ya, kemudian, nah ini reviewer, kemudian memberikan komentar dan penelaahan secara substansi. Nah, setelah reviewer itu melakukan penilaian, taruhlah ini sudah selesai ya. Yang satu ini sudah selesai. Kemudian klik yang ini dulu nih, jangan lupa nih, ini sering terlewat nomor 3 ini. Yang mana untuk di sini kolom yang atas artinya tulisan untuk diberikan kepada penulis dan juga editor. Kalau yang ini hanya untuk editor, artinya tulisan atau informasi yang penulis nggak boleh tahu nih gitu. Misalkan tulisan ini sebenarnya kurang bagus misalnya. Nah, kalau ini untuk keduanya. Contoh, perbaiki sesuai catatan dalam file. Ini kalau pengen simple gitu. Kalau lebih bagusnya tentu satu apa aja misalkan. Lengkapi dengan kajian terdahulu. 2 apa gitu ya, 3 apa dan seterusnya. Ini boleh diisi, boleh tidak ya. Kemudian save, jangan lupa. Save. Nah, kemudian di close. Setelah itu baru upload file yang tadi itu. Gitu ya. Di upload. Terus klik yang ini, jangan lupa juga. Diklik. Nah, setelah diklik, baru kemudian rekomendasinya apa? Jangan lupa. Tentu biasanya revision ya. Revision required kalau memang harus direvisi. Kalau accept ya bisa juga sebetulnya, tapi kebanyakan revision dulu. Revision plus submit review to editor. Diklik. Dan jangan lupa juga nih di send ya. Send. Dan tugas reviewer selesai. Baru kita fokus lagi ke editor. Nah, di sini udah selesai nih. Nggak bisa diotak-atik lagi. Kita masuk lagi ke editor. Nah ini. Bahwa reviewer A, siapa namanya di sini, sudah melakukan review yang mana dilakukan tanggal ini gitu ya. Jangan lupa editor memberikan ucapan terima kasih, diklik yang ini. Diklik, langsung send aja. Send. Ini akan masuk ke email reviewer yang tadi melakukan review ya. Nah, setelah itu dibaca ininya, diklik dulu. Oh, ini catatan dari reviewer gitu ya. Di close. Jangan lupa dicentang, terus record. Record. Nah, setelah itu kita klik bagian ini lagi. Diklik.
Terus kemudian revisi kembali sesuai catatan. Terus di save, di close. Nah, kemudian jangan lupa untuk di revisionnya diklik lagi atau di record lagi. Ini kan yang sebelumnya oleh editor ya. Diklik lagi, oke. Nah, tentu ada dua nih. Yang ini hasil review dari reviewer yang harus juga direvisi oleh penulis. Yang ini yang pertama tadi, secara sistematika. Kalau ini substansi. Jangan lupa untuk klik yang ini, notify, dan pastikan klik yang ini, import peer review, diimport. Klik. Ya, maka muncul di sini apa aja hasil review dari reviewer atau catatan reviewer melalui adjust tadi gitu ya. Yang mana sebenarnya lebih lengkap juga ya di filenya, tapi ini penting juga. Diklik di send. Nah, setelah itu nanti penulis tentu memperbaiki hasil review oleh reviewer tadi ya secara substansi. Yang mana setelah memperbaiki baru tugas editor selesai. Misalkan di sini kita masuk lagi ke akun penulis ya. Nah, ini akun penulis, kita lihat review. Nah, ini ternyata ada lagi nih bahwa perlu melakukan revisi lagi di download gitu ya. Nah, ini hasilnya oleh penulis. Kemudian ini diperbaiki gitu ya. Setelah perbaiki tentu penulis akan mengupload lagi. Terus di upload ini klik. Nah, setelah itu oleh editor file yang tadi ini kan udah nih dari author version. Nah, ini. Nah, ini ada dua kan. Yang pertama tadi, yang kedua ini. Maka tinggal accept gitu ya. Accept terus record. Nah, ini kan waktunya sebenarnya nggak dalam 1 hari ya, biasanya membutuhkan waktu 1-2 hari gitu ya. Jadi setelah ini di klik accept, di record, oke. Setelah itu tinggal dipilih bagian author version yang terbaru, yang mana ini ya. Terus send to copy editing, klik. Setelah itu selesai. Nah, bagian ini tugas saya yang akan melanjutkan. Karena kalau Bapak Ibu editor lagi, khawatirnya malah kebingungan dan ada yang kehapus gitu ya. Jadi biarkan Bapak Ibu sampai sini saja dan selanjutnya biar saya yang lanjutkan. Terima kasih, mudah-mudahan bisa cukup menjelaskan proses editorial di JP ini. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan langsung melalui WhatsApp. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.